Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari EMC Senior kategori tahun 2012. Soal nomor 1. Tentukan semua bilangan bulat positif A, B, N, dan bilangan prima P yang memenuhi A pangkat 2013 ditambah B pangkat 2013 sama dengan P pangkat N. Pertama, kita misalkan FVB dari A dan B ini adalah katakanlah D. Lalu kita bakal punya X sama dengan A per D dan Y sama dengan B per D, dengan catatan FVB dari X dan Y yang merupakan bilangan bulat itu sama dengan 1. Sehingga dari soal kita bakal punya D pangkat 2013 dikali X pangkat 2013 ditambah Y pangkat 2013 sama dengan P pangkat N. Maka dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk si D ini haruslah sama dengan P pangkat sesuatu. Jadi kita misalkan D itu adalah P pangkat K. Akibatnya kita bakal punya P pangkat 2013K dikali X pangkat 2013 ditambah Y pangkat 2013 sama dengan P pangkat N. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita misalkan M adalah N dikurang 2013K. Persamaan yang terakhir kali kita peroleh, persamaan ini ya, kita kalikan kedua ruasnya dengan 1 per P pangkat 2013K, sehingga kita akan punya X pangkat 2013 ditambah Y pangkat 2013 sama dengan P pangkat N dikurang 2013K. Sorry, ini kita hapus dulu. Kita bakal punya P pangkat N dikurang 2013K atau sama dengan P pangkat M. Sekarang kita misalkan lagi A besar, A kapital adalah X pangkat 671, sementara B kapital adalah Y pangkat 671. Maka persamaan yang terakhir kali kita peroleh bisa kita tulis dalam bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan P pangkat M. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 adalah A ditambah B dikali A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB sama dengan P pangkat M. Dari sini kita kemudian akan membagi soal ini ke dalam beberapa kasus penyelesaiannya. Kasus yang pertama adalah jika nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB sama dengan 1. Jelas bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB adalah A dikurang B dikuadratkan ditambah AB sama dengan 1. Di sini jelas A dikurang B dikuadratkan itu satu-satunya solusi yang mungkin ya. Kalau A nya sama dengan B, kita punya A sama dengan B sama dengan 1. Kalau A tidak sama dengan B, maka jelas bahwa A dikurang B dikuadratkan akan lebih dari atau sama dengan 1, sementara A kali B nya akan jelas lebih dari atau sama dengan lebih dari 1 ya. Maka tidak akan ada solusi. Sehingga di sini satu-satunya solusi adalah A dan B nya sama-sama 1. Karena tadi A dan B nya itu adalah
A-nya adalah X pangkat 671 dan B adalah Y pangkat 671, maka kita bisa menyimpulkan nilai X dan Y-nya juga akan sama dengan 1. Sehingga karena A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 adalah P pangkat M, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai P akan sama dengan 2 dan nilai M sama dengan 1. Dan nilai dari N sama dengan 2013K ditambah 1. Karena tadi kan M sama dengan N dikurang 2013K. Kemudian dari sini kita kembali ke D-nya tadi ya. D kan P pangkat K. Karena nilai P-nya adalah 2, maka kita bisa tulis D sama dengan 2 pangkat K. Sedangkan nilai D tadi adalah A per X dan D juga B per Y. Maka kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan X kali D, atau A sama dengan, karena X-nya 1 ya, dan D-nya adalah 2 pangkat K, maka nilai A sama dengan 2 pangkat K. Begitu juga dengan nilai B, kita juga bisa cari dengan cara yang sama. Kita akan peroleh nilai B sama dengan 2 pangkat K untuk semua K elemen bilangan asli. Dengan demikian, solusi bagi A, B, N, dan P-nya adalah A-nya 2 pangkat K, B-nya 2 pangkat K, N-nya 2013K ditambah 1, dan P-nya adalah 2. Itu untuk kasus yang pertama, kasus di mana A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB sama dengan 1. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Ingat tadi bahwa A tambah B dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB itu kan sama dengan P pangkat M. Kasus pertama sudah selesai kita bahas. Sekarang kita ke kasus kedua. Tapi sebelum ke kasus kedua, kita akan ulas terlebih dahulu jika nilai dari A kurang B dan nilai dari A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat lebih dari 1. Ingat tadi bahwa di sini A tambah B ya. A tambah B dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB sama dengan P pangkat M. Maka dari sini jelas bahwa P tersebut pasti habis membagi, karena P-nya bilangan prima ya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB, atau P-nya habis membagi A tambah B dipangkatkan 2 dikurang 3AB. Nah, ingat bahwa di sini kan selain membagi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB, P-nya juga habis membagi A tambah B. Maka kita bisa simpulkan P haruslah habis membagi 3AB. Nah, akan tetapi jika P membagi AB, dan kita harus ingat juga bahwa P itu habis membagi A tambah B, maka kemudian P pasti habis membagi AB dikurang B dikali A tambah B. Atau dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa P pasti habis membagi B. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menyimpulkan bahwa P habis membagi A jika P-nya membagi A kali B. Nah, karena P membagi B dan P membagi A, maka pernyataan ini akan kontradiksi dengan FVB dari AB, A dan B ini ya, A dan B kapital ya. Karena sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa FVB dari A dan B nya itu sama dengan 1. Nah, di sini karena kan
A itu adalah X pangkat 671 dan B-nya adalah Y pangkat 671. EPB XY-nya kan sama dengan 1, otomatis EPB AB juga sama dengan 1. Tetapi di sini P membagi B dan P membagi A, artinya EPB mereka tidak sama dengan 1, maka terjadi kontradiksi untuk kasus di mana jika P habis membagi AB. Ingat tadi kita memulai dengan P habis membagi 3 kali AB. Karena kita sudah baru saja membuktikan bahwa P tidak habis membagi AB, maka satu-satunya solusi yang mungkin adalah ketika P membagi 3. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah P habis membagi 3. Akan tetapi untuk P habis membagi 3 ini kita bagi lagi menjadi 2 kasus. Kasus yang kedua, karena tadi baru kasus pertama ya. Kasus yang kedua adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB-nya sama dengan 3. Artinya A dikurang B dikuadratkan ditambah AB sama dengan 3. Nah, satu-satunya solusi yang mungkin kan begini. A kurang B dikuadratkan itu mulai dari 1, kemudian 4, dan ini kan tidak mungkin 4 ya. Maka pilihannya antara 1 atau 0. Tetapi kalau 1, A dikurang B dikuadratkan sama dengan 1, A kali B sama dengan 2, kita nggak bakal ini ya, bakal punya solusi tidak ya? Kalau A, oh ya, bisa. Solusinya adalah AB-nya itu 2 dengan 1 atau AB-nya itu adalah 1 dengan 2. Oh ya, ini bisa. Tetapi kalau A sama dengan B berarti ini 0, A kuadrat sama dengan 3. Oh ya, nggak ada solusi lain ya. Berarti cuma AB-nya 21 atau AB-nya 1, 2, sorry. Nah, akan tetapi kalau misalnya AB-nya itu 21 atau 12, kita harus ingat juga bahwa A adalah X pangkat 671, sementara B itu adalah Y pangkat 671. Maka secara logika tidak mungkin ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi X pangkat 671 sama dengan 2 atau Y pangkat 671 sama dengan 2. Maka untuk kasus kedua ini kita tidak akan punya solusi. Kita ke kasus ketiga. Kasus ketiga adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB ini nilainya lebih dari atau sama dengan 3 pangkat 2. Dengan kata lain, kita bisa menganggap kasus 3 ini sebagai kasus jika 9 habis membagi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB. Nah, sebelumnya kita sudah punya terlebih dahulu 3 habis membagi A tambah B. Karena 3 habis membagi A tambah B, maka kita bisa menyimpulkan 3 dikuadratkan pasti habis membagi A tambah B dikuadratkan. Atau 9 habis membagi A tambah B dikuadratkan. Sementara sebelumnya tadi kita punya 9 habis membagi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB. Artinya 9 habis membagi A tambah B dikuadratkan dikurang 3AB. Karena sebelumnya kita punya 9 habis membagi A tambah B dikuadratkan, kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bahwa 9 habis membagi 3AB, atau dengan kata lain 3 habis membagi AB. Tetapi sebelumnya kan kita sudah punya, jika karena P-nya bilang prima ya, jika P-nya di sini nilai P-nya adalah 3 habis membagi AB, ini akan berkontradiksi dengan pernyataan P sama dengan 3 tidak habis membagi AB. Kenapa bisa begini? Karena kasus 2 dan kasus 3 ini kan
kasus di mana kita tadi menyimpulkan bahwa P tidak habis membagi AB, kasus yang lahir dari statement ini. Kemudian di kasus ketiga rupanya kita punya 3 habis membagi AB, sementara P-nya sendiri habis membagi 3, maka kan P-nya harus sama dengan 3 ya. Karena 3 membagi AB, maka P-nya membagi AB. Itu kontradiksi dengan pernyataan di atasnya. Nah, dengan demikian untuk kasus 3 juga tidak ada solusi. Nah, sehingga kita kembali ke soal, tentukan semua bilangan bulat positif A, B, N, dan bilangan prima P yang memenuhi. Maka satu-satunya solusi adalah nilai A, B, P, dan N-nya sama dengan A-nya 2 pangkat K, B-nya 2 pangkat K, P-nya 2, kemudian N-nya 2013K ditambah 1 untuk semua K elemen bilangan asli ya. Oke, barangkali sekian dulu pembahasan soal hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.